Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih dalam acara Tanya Ustadz aja dan masih bersama Ustadz yang sama yaitu Pak Ustadz Afifuddin. Oke, baik, kita lanjut pertanyaan. Masih pertanyaan dari teman-teman nih. Pertanyaan seputar jenazah. Bagaimana seharusnya jenazah itu diperlakukan? Jenazah harus diperlakukan. Nah, diperlakukannya seperti apalah gitu. Memperlakukan jenazah seperti memperlakukan orang hidup sebenarnya sama. Jadi Gitu. makanya bahasanya tadi kan memuliakan jenazah. Orang kalau kepengen dimuliakan maka harus memuliakan orang lain. Maka orang yang sudah meninggal pun sama. Karena itu adalah tetap manusia, maksudnya makhluk Allah yang memang harus dimuliakan. Cuma perbedaannya adalah jenazah atau orang yang sudah mati itu kan di dalam hadisnya, di dalam ayatnya kan disebut dengan maut, namanya kan mati, artinya kalau lebih bahasanya adalah kan bangke gitu ya. Iya. Karena udah jadi mayat lah gitu ya, mayat. Tapi bukan dilihat dari bangkainya atau mungkin jenazah, tapi dilihat dari memang itu adalah manusia gitu. Makanya kemudian setiap orang apapun, mau kepolisian, kedokteran, ketika menemukan jenazah, walaupun memang sudah berapa hari, nggak ada yang kemudian kasar gitu, ya kan? Dan itu pasti dimuliakan dengan penanganan seperti memuliakan manusia umumnya masih hidup, kira-kira gitu. Nah, kalau di kami, ketika ada jenazah meninggal, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau sudah meninggal maka yang pertama harus diluruskan badannya. Soalnya jenazah kalau sudah 2 jam, 3 jam itu kan akan kaku ya. Makanya badannya diluruskan, kakinya diluruskan. Kalau memang mau distakepkan, tangannya distakepkan. Sebenarnya jenazah itu sih tidak ada wajib, nggak ada wajibnya untuk distakepkan. Oh, kayak ini, contohnya kayak gini begitu maksudnya stakep iya, gitu. Kan kalau orang ini kan ya stakep gitu kan. Sebenarnya nggak ada wajibnya, diluruskan juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tujuannya apa? Supaya nanti dalam penanganan memandikan atau lain sebagainya itu mudah gitu. Tapi ada juga yang dipaksa gitu Pak Ustadz ya? Itu karena orang keluarganya atau siapapun belum paham tentang pengurusan jenazah. Jadi ketika sudah meninggal udah panik, bukannya ditanganin dulu. Ketika si jenazahnya baru meninggal kan keadaannya tangannya lagi ketekuk dan lain sebagainya. Ketika sudah 2 jam ya udah kaku gitu kan. Nah itu sebenarnya yang menanganin itu adalah orang yang masih hidup. Makanya di KBJ ini ada 3C gitu kan. Penanganan pertama dalam jenazah itu termasuk ketika sudah meninggal diluruskan badannya gitu. Jadi itu untuk memudahkan orang atau amil yang akan mengurusnya. Coba kalau ada jenazah kakinya melentang ke atas itu. Kan susah nanti dikafannya, mandinya juga susah. Jadi diluruskan kakinya, kalau memang mau distakepkan, stakepkan. Kalau memang diluruskan, ya nggak apa-apa. Nah ini pernah nggak mengalami kasus gitu, kejadian? Oh sering sekali. Oh sering? Sering, karena itu kan kadang-kadang jenazah ada di lantai berapa gitu kan. Dan memang sudah sakit lama di tempat tidur. Yaitu bagian tubuhnya kadang-kadang ada yang ketekuk, ya udah sampai kemudian dia meninggal berapa jam didiemin. Yaitu akhirnya ya repot di amilnya gitu. Pas diurusi lah gitu ya. Ya di kami ada 3J itu. Penanganan pertama kepada jenazah. Jadi ketika jenazah meninggal itu ada 3J. Apa aja itu Mas? 3J. Pertama yaitu meluruskan badan, kemudian
melaporkan, menyampaikan pengumuman, Mm-mm. kan sudah diluruskan, kemudian diumumkan, innalillahi dan lain ke masyarakat kan. Iya. Kemudian terakhir ada menyiapkan untuk memandikannya. Oh, itu 3 jam. Jadi iya, ini pertama adalah ya keluarga aja dulu, nggak mungkin amilnya Iya. dipanggil Pak nih, yang enggak kan. Itu biasa tadi kan udah bilang tuh bahwa kalau pas kakunya itu setelah 2 jam. 2 jam itu pasti kaku. Oh, pasti kan. kaku. Iyalah, kan urat-uratnya udah mati. Nggak 1 hari gitu. Atau 12 Enggak, jam. 2 jam 3 jam itu udah pasti kaku ya. Kaku, uratnya udah mati. Makanya orang itu kadang-kadang jadi fitnah kan. Itu si Iya, Fulan betul. matinya kakinya ini. Padahal sebenarnya karena waktu pas meninggal nggak dilurusin. Iya, wah, Kan itu jadi fitnah kan. ya kalau di kampung-kampung gitu, Nah, wah itu gitu. kakinya melintang gitu kan. Iya, sebenarnya nggak ada kaitan sama Iya. almarhum. Oh, gitu. gitu. Hanya ya, itu betul. masalahnya adalah kewajibannya yang masih hidup. Gitu. Jadi sebenarnya pemberitaan di masyarakat itu omongan cibir-cibiran itu ternyata sebenarnya nggak benar nggak gitu ada. ya. Semua orang jenazah itu kalau sudah meninggal lebih dari 3 jam pasti kaku. Jadi sebelum itu ya memang penanganan pertama adalah meluruskan jenazah, dicopot bajunya semuanya. Kalau nggak dicopot, semuanya dicopot dulu iya, juga. Kan masih lemes kan? Iya. Jadi supaya nanti nggak dipotong, nggak digunting. Betul. Nah, kalau udah kaku kan susah bukanya. Yang akhirnya digunting. Waktu kita ya masih hidup nggak mau guntingin bajunya orang tuanya, giliran sudah meninggal diguntingin kan? Iya. Gara-gara nggak bisa dibuka. Nah, di masyarakat juga nih dari udah memuliakan jenazah nih seperti tadi, udah dikafanin, udah dimandiin, nah udah disolatin. Nah, biasa di masyarakat itu pas ngangkat jenazah ke kuburan tuh, ke pemakaman, itu buru-buru tuh Pak tuh. Nah, apakah emang begitu ya, harus buru-buru gitu? Di dalam hadisnya, ketika jenazah seorang muslim ketika sudah meninggal, itu dia tuh mengatakan qadimuni. Jenazah itu bilang, "Hei orang yang masih hidup," gitu kan. Cuma kan kita nggak dengar, "Hei keluargaku qadimuni," maksudnya dipercepat aku gitu. Pengurusannya dipercepat. Karena dia itu akan bertemu sama Allah. Nikmat yang paling besar kan ketemu sama Allah. Makanya dia kepengen buru-buru gitu. Ya sama kalau kita kepengen ketemu seorang yang kita sayangi, cinta, itu pasti kepengennya buru-buru. Nah, seorang muslim yang meninggal itu begitu. Makanya kalau ada orang meninggal jangan ditunda-tunda, jangan dilama-lamain, disegerakan. Kan ada juga dari keluarga nunggu si anak si belum datang, anak kedua belum ada. Itu masalahnya. Jadi repotnya sama jenazah sebenarnya. Maka kemudian jadi kebiasaan orang itu kalau gotong jadi cepat lari. Makanya bahasanya sebenarnya jenazah itu cepat disegerakan. Makanya kalau ada jenazah, maka semuanya itu akan disegerakan gitu. Nah, demikian tadi kita udah ngobrol sama Pak Ustadz Apip. Pak Ustadz Apip lagi sedang ada tugas. Jadi nanti kita lanjut lagi. Stay tune terus ya di channelnya Bahri TV. Di acaranya Tanya Ustadz aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Jika kalian mau mendukung channel ini dengan acara Tanya Ustadz aja, bisa support nanti di komen ya, ada di bawah, nanti di deskripsi. Oke. Udah itu aja yang bisa kita sampaikan Pak Ustadz Apip. Jadi Pak Ustadz Apip nggak bisa nemenin saya closing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.